Selamat datang kembali di channel Bar71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Maanidan. Maanidan adalah sebuah film Tamil India yang dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Venky Atluri dan dibintangi Akhil Lakineni sebagai Vicky dan Nidhi Agarwal sebagai Nikki. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pria playboy yang dicintai puluhan gadis di kampusnya. Namun akhirnya dia berubah setelah jatuh cinta kepada seorang wanita yang mencintainya dengan tulus. Namun sayangnya wanita itu pergi meninggalkan Vicky karena kecewa. Vicky berusaha memperjuangkan cintanya. Apakah Vicky berhasil? Oke, mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang asik menonton film Cinderella. Dia adalah Nikki. Nikki sedang kuliah di London dan tinggal bersama pamannya Ramesh. Nikki menolak setiap lelaki yang melamarnya. Padahal kata paman Ramesh, ayahnya ingin dia segera menikah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Tapi Nikki sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya. Dia menginginkan lelaki yang jujur dan mencintainya serta tidak melirik wanita lain. Maksudnya pria itu harus seperti Dewa Rama. Tak lama Linda sahabatnya datang menjemput dan mereka pergi ke kampus. Saat tiba di sana, para mahasiswi sedang demo karena seorang pria bernama Vicky yang akan dikeluarkan dari kampus karena tertangkap basah bermesraan dengan Margaret, anak sang dekan. Vicky adalah idaman semua wanita di kampus itu. Pesonanya menggetarkan hati semua wanita yang melihatnya. Karena selain dia tampan, dia selalu baik hati kepada semua orang. Agar Vicky terbebas dan tidak dikeluarkan, Vicky harus membuktikan ke penasihat hukum kampus, Prasanti Reddy, bahwa dia tidak bersalah. Prasanti Reddy menanyakan kronologinya dan Vicky mulai bercerita. Saat itu ia berusaha menenangkan Margaret yang sedang stres karena ujian. Vicky memberinya coklat. Tetapi coklat saja tidak dapat menurunkan stres yang dialami Margaret. Stres memuncak, Margaret membutuhkan sentuhan Vicky. Vicky pun pasrah ketika Margaret mengendalikan tubuhnya. Karena hanya dengan begitu, Margaret bisa merasa senang. Namun tak lama ibu Margaret malah mempergoki mereka berdua. Cerita Vicky mempengaruhi emosi Prasanti Reddy. Tangannya gemetar. Prasanti bilang dia juga sedang stres. Prasanti minta diperlakukan seperti Margaret. Dan akhirnya surat tidak bersalah untuk Vicky dikeluarkan Prasanti. Margaret lalu menemui Vicky dan minta putus. Alasannya karena ibunya tidak merestui hubungan mereka. Padahal itu hanya trik Margaret saja. Dan dia minta mereka bersenang-senang seperti kemarin untuk yang terakhir kalinya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Vicky pun setuju. Saat itu Nikki sedang di bandara. Nikki bertemu dengan Vicky yang sama-sama akan pulang ke India. Vicky menggoda Nikki dan Nikki sinis padanya. Vicky penasaran karena Nikki adalah satu-satunya wanita yang tak mau digoda Vicky. Sialnya di pesawat Nikki malah duduk bersebelahan dengan Vicky. Nikki menegaskan takkan tergoda dengan rayuan Vicky. Nikki katakan dia tahu semua tentang Vicky. Bahkan Vicky mengulang 2 tahun dan sering mengencani banyak wanita di kampus. Karena Nikki tidak mau digoda, Vicky pun menggoda wanita lain. Singkat cerita, mereka sudah sampai di India. Vicky dijemput ayahnya Tuan Krishna. Dan Nikki dijemput Kishore. Kishore sebentar lagi akan menikah dengan sepupu Vicky yang bernama Uma. Ternyata Kishore adalah kakak kandung Nikki. Sehingga Vicky pun menjadi takut kalau Nikki membongkar kelakuannya di kampus. Esok paginya saat Vicky bangun tidur dia kesiangan. Vicky langsung menemui Paman Shiva. Paman Shiva selalu meremehkan Vicky dan selalu membandingkan Vicky dengan anaknya Vinod yang sudah lulus kuliah dengan gelar MBA. Vinod sangat mandiri sedangkan Vicky hanya bisa mengharapkan warisan perusahaan milik ayahnya. Saat Vicky sedang diomeli pamannya, ayahnya datang dan menyelamatkan dia dari omelan Paman Shiva. Ayahnya menyuruh Vicky belanja mahar perkawinan, tapi harus mengajak Nikki. Vicky kemudian pergi ke rumah Nikki. Sementara itu di rumah Nikki dia sedang mengeluh tidak mau belanja dengan Vicky.
Setelah Vicky tiba di sana, orang tua Niki menyambutnya dengan baik. Karena Niki sudah siap, mereka pun pergi belanja bersama Uma dan Kisor. Uma pergi dengan Kisor sedangkan Niki ke tempat pembelian sari. Di sana Niki diabaikan, tidak ada yang mau melayani dia. Vicky menyadari hal itu. Dia kemudian menebarkan pesonanya dan akhirnya Niki dilayani. Niki heran begitu cepatnya wanita-wanita tergoda oleh Vicky. Dalam perjalanan pulang, Vicky memberikan nasihat tentang percintaan kepada Niki. Kata-kata Vicky memberikan keraguan kepada Niki apakah dia akan mendapatkan jodoh seperti Dewa Rama atau tidak. Keesokan harinya, Vicky panik karena Vinod sudah pulang dari Mumbai. Vicky khawatir karena dia pasti akan mendapat kritik lagi dari Paman Shiva. Dan kekhawatirannya benar-benar terjadi. Vicky kembali mendapat kritik karena dia masih tergantung pada perusahaan ayahnya. Paman Shiva sangat bangga karena Vinod menjadi investor Facebook dan WhatsApp. Sedangkan Vicky belum mengerjakan apa-apa. Melihat situasi Vicky, Niki lalu mendatangi Vicky, memberinya nasihat. Vicky harus berhasil dan punya identitas sendiri, bukan berjalan dengan bayangan ayahnya. Vicky tidak menerimanya, dia marah. Vicky katakan ayahnya memang kekuatan baginya, namun suatu saat dia akan menjadi kekuatan bagi ayahnya. Membuat perusahaan ayahnya lebih maju adalah keinginannya dan kepuasan sendiri. Niki hanya bisa mendengar dan menerjemahkan sendiri alasan Vicky. Esoknya Vicky menghajar Vinod karena berani mengatakan Vicky tidak melakukan apa-apa. Vinod tidak terima perlakuan Vicky, berniat melaporkan Vicky pada ayahnya. Waktu bersamaan, Tuan Redis, orang rentenir dan anak buahnya datang marah-marah. Ternyata Paman Shiva meminjam uang sebanyak 25 crore kepada Tuan Reddy. Mereka datang menagih flash bunganya. Ayah Vicky datang dan menanyakan kebenaran masalahnya. Paman Shiva membenarkan pinjaman itu untuk membangun proyeknya. Namun karena terjadi krisis pasar berakibat harga jual menurun, akhirnya Paman Shiva menunggak 6 bulan. Paman Shiva meminta tambahan waktu 3 bulan lagi untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya. Tuan Reddy lalu memberi selembar kertas kosong dan Paman Shiva harus tanda tangan sebagai jaminan. Setelah Paman Shiva tanda tangan, Reddy meminta Vinod juga harus tanda tangan sebagai penjamin bagi ayahnya. Namun Vinod tidak mau tanda tangan karena dia tak ingin menerima risiko dari masalah yang dibuat ayahnya. Hal itu sangat membuat resah Paman Shiva. Karena Vinod menolak, ayah Vicky Tuan Krishna pun menjadi penjamin. Reddy meminta juga untuk Vicky tanda tangan sebagai penjamin. Tanpa pikir panjang, Vicky pun langsung menandatangani. Saat Reddy berjalan pulang, Vicky mendengar percakapan Reddy dengan anak buahnya. Dia katakan dia berharap Shiva tidak bisa membayar hutangnya agar dia dapat merampas rumah besar ini. Vicky menjadi marah karena itu. Dia mengunci pintu pagar dan menghajar anak buah Reddy yang hendak merebut kunci rumah dari Vicky. Vicky kemudian menghajar Reddy dan semua anak buahnya sampai babak belur. Setelah itu Vicky pun merobek surat perjanjian sambil membuka gerbang. Vicky bilang, Paman Shiva pasti akan melunasi sisa hutangnya. Saat Vicky masuk rumah, Vinod memarahi Vicky karena ikut tanda tangan atas kesalahan ayahnya. Vinod katakan, ayahnya selalu gagal, dia seorang dokter dan gagal. Sekarang dia pebisnis dan gagal juga. Vinod merasa ayahnya sangat bodoh. Mendengar itu, Vicky marah dan menampar Vinod. Vicky mengingatkan Vinod kejadian saat mereka masih 9 tahun. Vinod sakit keras dan semua dokter terbaik tidak ada yang mampu untuk mengobatinya. Semua sudah mengangkat tangan, tapi hanya ada satu dokter yang mau berjuang untuk kesembuhan Vinod. Dia adalah Dr. Shiva Prasad, ayah Vinod. Vicky melanjutkan, paman sekuat tenaga menggunakan ilmu yang diketahuinya, juga tenaga yang tersisa untuk mengobati Vinod agar dia bisa sembuh. Sehingga akhirnya Vinod pun disembuhkan di tangan ayahnya sendiri. Namun sekarang Vinod malah membiarkan ayahnya yang telah berjuang untuk kehidupannya hanya sendiri. Ibu Vinod yang mendengar semua percakapan itu hanya bisa menangis. Sedangkan Niki terlihat mulai bersimpati dengan Vicky. Pernikahan dilaksanakan, terlihat senyuman Paman Shiva. Namun kita tahu senyuman itu menyimpan rasa malu dan rasa sakit atas apa yang dia alami. Namun saat ritual pernikahan sedang berlangsung, Vinod menyentuh kaki ayahnya dan minta maaf.
Paman Shiva terharu dan memeluk putranya. Pernikahan pun berjalan dengan lancar dan bahagia. Terlihat dari pandangan Nicky, dia mulai menyukai Vicky. Dia tak menyangka di balik sifat playboynya Vicky, dia adalah pria baik dan bijak. Esoknya Nicky menelepon Vicky dan minta untuk ikut dengan Vicky ke klub. Di klub, Nicky berusaha menyampaikan sesuatu kepada Vicky, tapi karena Vicky sibuk dengan teman-temannya, tidak kesampaian maksudnya. Tidak diduga ada bunga yang jatuh. Vicky mengambilnya dengan maksud untuk diserahkan kepada pemilik bunga itu. Diji malah salah paham mengira Vicky akan melamar Nicky. Vicky langsung mengelak dan bilang Nicky hanya kerabatnya saja. Nicky menjadi marah karena ternyata Vicky tidak menganggapnya seorang kekasih. Sedangkan sekarang dia mulai mencintai Vicky. Nicky bilang, kenapa kamu tidak menyukaiku Vicky? Apakah aku harus memakai rok pendek dan berdandan seksi? Vicky merasa bersalah, apalagi saat Nicky mulai menangis. Nicky berharap jadi pacar Vicky. Tapi Vicky bilang biasanya dia pacaran paling lama 1 bulan. Nicky meminta agar mereka pacaran 2 bulan saja. Dan terpaksa Vicky menerimanya. Mereka bersepakat pacaran 2 bulan. Sampai tiba waktunya Nicky berangkat ke London melanjutkan kuliahnya. Mereka juga bersepakat agar tidak memberitahu keluarga mereka dan akhirnya mereka pun pacaran. Nicky yang sedang kasmaran terus menelpon Vicky. Jika tidak diangkat, dia langsung datang ke kamar Vicky, membangunkan Vicky dan merapikan kamar Vicky. Hal itu membuat orang rumah heran. Di minggu pertama mereka pacaran, Nicky merayakan anniversary mereka. Nicky tipe wanita yang posesif. Dia suka mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh Vicky. Awalnya Vicky sabar, tetapi lama-lama dia mulai jenuh dan merasa tidak bebas. Nicky meminta Vicky membelikan dia arloji. Dia bilang dia mampu membelinya, tapi dia ingin agar arloji itu dibelikan pacarnya sebagai hadiah. Vicky dengan terpaksa membelinya. Suatu hari, Nicky mengajak Vicky ke kamarnya. Dia memberikan boneka princess kesukaannya. Dia minta agar Vicky dapat merawat boneka itu. Malam itu, tak sengaja Vicky menjatuhkan boneka itu dan rusak. Bersamaan Nicky datang dan melihat bonekanya telah hancur. Vicky meminta maaf kepada Nicky, tapi Nicky merasa pemberiannya tidak dihargai sama sekali. Mungkin karena Vicky tidak mencintai Nicky, karena dia merasa terbeban dengan semua ulah Nicky. Suatu waktu saat makan bersama keluarga besar, Vicky takut ketahuan mereka pacaran oleh keluarga besar mereka karena Nicky bersikap genit padanya. Saat pembicaraan pernikahan untuk Vicky, Nicky keceplosan bicara. Dia bilang akan menikah Vicky dan tinggal bersama keluarga Vicky. Semua anggota keluarga terkejut tapi tersenyum senang. Hal itu membuat Vicky pusing kepala. Apalagi Kishore ternyata sudah tahu dan pernah melihat Vicky bersama Nicky. Kishore bilang dia merestui hubungan mereka berdua. Hal itu malah membuat Vicky semakin stres. Saat di kamar, bersama temannya, Vicky mengeluarkan semua unek-unek di hatinya. Dia bilang dia merasa tercekik, tak bebas, dan Nicky selalu mengatur semua yang dia mau. Mulai dari pakaian, makanan, penampilan. Juga tak boleh melirik wanita lain. Itu hal yang sangat menyiksanya. Tidak diduga, Nicky mendengar semua yang dikatakan Vicky. Nicky merasa sangat kecewa. Sehingga di ruang tamu saat kedua keluarga sedang membicarakan rencana pernikahan Nicky dan Vicky, Nicky angkat bicara. Dia memberitahu ke semuanya perasaan Vicky yang sebenarnya. Dia katakan sudah banyak yang dilakukan untuk Vicky, tapi Vicky tidak menghargainya. Karena Nicky bukanlah seorang kekasih yang Vicky harapkan. 2 bulan sudah berakhir dan kini Vicky terbebas darinya. Nicky mengembalikan patung princessnya dan pergi. Vicky jadi bingung dan serba salah. Dia merasa sepertinya semua orang kecewa padanya. Keesokan harinya, keluarga Vicky tak ada yang marah padanya. Mereka tetap memperlakukannya seperti biasa. Vicky lebih banyak diam, tetapi bayangan Nicky selalu mengganggunya. Dia mulai merasa bersalah dan sadar bahwa sebenarnya dia merasa kehilangan Nicky. Sementara itu, di sisi lain, Nicky terlihat murung dan sakit hati. Dia selalu menangis dan membuat pamannya Ramesh menjadi khawatir. Saat perayaan kehamilan Uma, Vicky terpaksa datang ke rumah iparnya. Ia takut reaksi mereka karena mengecewakan Nicky. Namun ternyata
mereka malah menyambutnya dengan baik. Vicky bertanya kepada Kishore, mengapa semua orang memperlakukannya dengan baik, padahal dia sudah menyakiti Nicky. Kishore bilang, itu bukanlah kesalahan Vicky. Nicky mencintai Vicky, namun Vicky tidak mencintainya. Itu bukan sebuah kesalahan. Namun Vicky bilang, hatinya jadi kosong setelah Nicky tidak bersamanya. Dia sering memikirkan Nicky dan merindukan Nicky, dan merasa bersalah atas semuanya. Mendengar itu, Kishore menyadarkan Vicky bahwa dia sebenarnya sedang patah hati. Artinya, Vicky juga mencintai Nicky, namun dia tidak menyadarinya. Paginya Paman Shiva menanyakan keberadaan Vicky, tapi ayahnya bilang Vicky sedang liburan. Ternyata Vicky pergi ke London menyusul Nicky. Di London, Vicky bertemu dengan Pula Rao, orang suruhan ayah Vicky yang akan bersama Vicky selama di London. Kebetulan, rumah Paman Nicky ada di seberang rumah Pula Rao. Nicky melihat Vicky dan memanggilnya. Mendengar nama Vicky, semua orang datang dan akan menghajar Vicky. Untuk menyelamatkan Vicky, Nicky pura-pura tidak mengenalnya. Pula Rao kemudian mengenalkan Vicky sebagai Krishna yang baru datang dari Hyderabad. Spontan, Paman Ramesh mengajak Vicky masuk untuk dijamu. Setelah mendapat kesempatan, akhirnya Vicky meminta maaf kepada Nicky. Namun sayang Nicky sudah tidak percaya lagi dengan omongan Vicky. Meski sebenarnya Vicky benar-benar mencintai Nicky. Vicky meminta waktu 2 bulan untuk membuktikan kepada Nicky bahwa dia benar-benar mencintai Nicky. Meski Nicky menolak, Vicky menganggap Nicky setuju. Keesokan harinya, Vicky memberikan hadiah untuk semua keluarga Ramesh. Nicky menolak kado pemberian Vicky dan meletakkannya di luar. Namun Vicky pun tak mau mengambil kembali hadiah itu. Tengah malam, akhirnya Nicky keluar dan mengambil kado itu. Dan Vicky memergokinya. Ternyata isi kado itu adalah boneka Cinderella yang Vicky pernah merusaknya, tapi sudah diperbaiki. Walaupun tidak sempurna, Nicky tidak mau menerima boneka itu. Menurut Nicky, boneka itu sama seperti hatinya yang sudah rusak dan tidak bisa kembali sempurna. Keesokan harinya Vicky membuntuti Nicky ke kampusnya. Namun dia malah bertemu Bob, teman lamanya, yang sakit hati kepada Vicky karena pacarnya pernah menyukai Vicky. Bob juga menyinggung Nicky yang dia kira pacaran dengan Vicky. Vicky akan menghajar Bob, tapi dia ditegur Nicky. Saat Bob sedang berada di kantin, Vicky mengirim foto saat dia sedang bersama dengan pacar Bob. Bob menjadi marah. Bob dan teman-temannya datang dan dia menampar pacarnya. Vicky tidak suka melihat wanita diperlakukan seperti itu. Dia kemudian menghajar Bob dan teman-temannya. Keesokan harinya, seorang pria datang melamar Nicky. Mengetahuinya, Vicky menjadi khawatir. Dia langsung mendatangi rumah Paman Ramesh. Pria itu bernama Sanjay. Dia bilang dia lulusan Harvard dan dengan gelar MBA serta keluarganya punya perkebunan teh di Dubai. Untuk memanas-manasi Vicky, Nicky pun menerima lamaran Sanjay. Vicky meragukan kebenaran status Sanjay. Vicky mengajaknya minum bersama. Saat Sanjay mulai teler, Vicky meminta agar Sanjay mau merayu ayahnya untuk memberinya pekerjaan di Dubai, atau Sanjay membawanya ke tempat kerjanya di London dan Vicky bisa kerja di sana. Sanjay tak mau, tapi Vicky terus memaksanya. Akibatnya, Sanjay menjadi kesal dan tanpa sadar dia mengaku yang sebenarnya. Ternyata dia berbohong kepada Paman Ramesh dan Nicky. Ayahnya hanya seorang sopir taksi di London. Dia berbohong pernah kuliah di Harvard dan berasal dari keluarga kaya. Itu dilakukan hanya untuk memikat Nicky. Sanjay meminta agar mereka tidak memberitahukan rahasia itu kepada siapapun. Pagi harinya, saat Pula Rao mencari kamera kecilnya, mereka mendengar Paman Ramesh sedang marah-marah. Ternyata Vicky telah memberikan rekaman video Sanjay pada Ramesh. Paman Ramesh pun berterima kasih kepada Vicky. Vicky terus berusaha mendapatkan hati Nicky, namun Nicky terus cuek padanya. Suatu waktu Vicky membuat permainan ular tangga besar dan Nicky memenangkannya. Vicky telah mengaturnya sehingga Nicky memakan kue yang dibuat khusus untuk anniversary mingguan mereka. Mengetahui hal itu, Nicky menjadi marah, tapi Vicky juga kesal karena usahanya tidak dihargai Nicky. Saat Vicky pergi dari situ, dia diserang Bobby yang masih dendam padanya. Vicky dikeroyok sampai babak belur, tapi dia diam saja dan tidak membalas mereka.
Nicky datang dan sangat khawatir melihat Vicky yang dipukul. Mereka akan melecehkan Nicky. Melihat itu Vicky menjadi marah karena dia tidak bisa melihat hal itu. Vicky membela diri dan melindungi Nicky. Vicky berhasil mengalahkan Bob dan teman-temannya. Tapi setelah itu Vicky pingsan. Vicky dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Vicky berharap Nicky menjenguknya. Namun ego Nicky sangat tinggi dan mengurungkan niat untuk menjenguk Vicky. Orang tua Nicky datang ke India karena mengkhawatirkan anaknya. Paman Ramesh bilang Nicky tidak apa-apa, tapi Krishna yang terluka. Mendengar itu, orang tua Nicky ingin bertemu Krishna untuk berterima kasih. Saat bertemu Vicky, orang tua Nicky langsung bisa membaca situasi dan mengikuti alur drama yang sedang terjadi. Paman Ramesh menyukai Krishna. Dia berkeinginan menjodohkan Nicky dengan Vicky. Orang tua Nicky tentu saja sangat senang. Pularao memberitahu kabar gembira itu dan membuat Vicky sangat senang juga. Namun Nicky datang dan menyampaikan bahwa sebenarnya dia sudah tak membutuhkan Vicky lagi karena sudah tak bisa percaya lagi kepada Vicky. Dia menganggap semua yang dilakukan Vicky hanya sebatas rasa bersalah, bukan karena cinta. Untuk terakhir kalinya Vicky berusaha meyakinkan Nicky bahwa dia benar-benar mencintai Nicky. Namun sayang, Nicky sudah tidak percaya dan menyuruh Vicky segera meninggalkannya. Hingarthu poidu Vicky. Merasa sudah tak ada harapan lagi, Vicky pun memutuskan untuk pulang ke India. Dia pamit kepada Pularao untuk pulang ke Hyderabad. Saat Nicky pulang ke rumah, dia bingung karena semua keluarganya terlihat sedih. Ternyata sebelum Vicky ke bandara, dia sempat pamit ke mereka. Di depan Ramesh, dia mengakui semua kebohongannya sebagai Krishna. Vicky kemudian menceritakan semua kejadian yang sebenarnya tentang dia dan Nicky. Dia sengaja datang ke London untuk mendapatkan cinta Nicky kembali. Tetapi sayang, aku gagal mengembalikan kepercayaan Nicky. Vicky terus bicara sampai meneteskan air mata. Setelah itu, Vicky pamit dan pergi. Mendengar cerita pamannya bahwa Vicky bicara sampai meneteskan air mata, Nicky makin sadar bahwa Vicky mencintainya. Vicky telah memperbaiki boneka itu dan meninggalkannya untuk Nicky. Dia telah merubah patung itu lebih cantik dari sebelumnya. Nicky mengambil boneka Cinderella itu dan pergi menyusul Vicky ke bandara. Tiba di bandara, Nicky mencari-cari Vicky. Akhirnya Nicky menemukan Vicky sedang bersama Suha. Suha adalah wanita yang pernah digoda Vicky di dalam pesawat. Nicky menjadi cemburu. Dia langsung saja menampar Suha. Padahal Suha hanya memberikan undangan pernikahannya. Nicky minta maaf dan Suha segera pergi. Vicky masih kesal dengan Nicky yang melukai hatinya. Nicky tak tahan dengan sikap Vicky. Dia pun menarik Vicky dan menciumnya di depan umum. Nicky meminta agar Vicky berjanji akan selalu bersamanya dan tak lagi melirik wanita. Vicky mengiyakan dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.